Halo, jumpa lagi dengan channel Soekarno Karno, channel yang menginformasikan hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kita menjadi luar biasa karena tahu ilmunya. Gimana kabar teman-teman? Saya doakan dalam keadaan sehat selalu, karena seseorang akan mampu menikmati kekayaan yang dimilikinya apabila kondisi kesehatannya baik. Kali ini saya akan berbagi informasi ke teman-teman, yaitu tentang 6 langkah mengubah pola makan agar pre-diabetes tak jadi diabetes. Ketika kita mendapatkan diagnosis pre-diabetes, ibarat alarm bagi kesehatan kita. Pre-diabetes sendiri adalah kondisi yang ditandai dengan gula darah atau glukosa sangat tinggi secara tidak normal, yang umumnya disebabkan oleh resistensi insulin yang ada di dalam tubuh kita. Diagnosis prediabetes artinya adalah kita menuju ke arah diabetes tipe 2, penyakit yang dapat meningkatkan risiko terkena penyakit kardiovaskuler. Namun bukan berarti diabetes tak dapat dihindari bahkan ketika kita sudah diagnosis prediabetes itu sendiri. Dan kuncinya adalah intervensi dini untuk mengeluarkan gula darah dari kisaran prediabetes yang kita terima. Lalu apa saja perubahan pola makan yang harus kita lakukan ketika kita terkena diagnosis prediabetes itu sendiri ya? Langkah yang pertama yang bisa kita lakukan adalah membatasi makanan dengan indeks glikemik yang tinggi. Indeks glikemik sendiri adalah alat yang dapat digunakan untuk menentukan bagaimana makanan tertentu dapat mempengaruhi gula darah kita. Semakin tinggi indeks glikemik akan meningkatkan gula darah kita lebih cepat. Dan beberapa contoh makanan yang mempunyai indeks glikemik yang tinggi adalah roti putih, nasi putih, soda, dan jus, dan sebagainya. Sedangkan makanan dengan indeks glikemik yang rendah contohnya adalah roti gandum dan nasi merah. Selain itu yang harus kita lakukan adalah kita harus membatasi makanan dengan kandungan lemak jenuh tinggi. Selain itu mengurangi risiko pengembangan prediabetes juga mengurangi risiko pengembangan kolesterol tinggi dan penyakit jantung. Hal yang kedua yang harus kita lakukan ketika kita didiagnosis terkena prediabetes adalah mengontrol porsi makan kita. Mengontrol porsi makan bisa menjaga asupan pada indeks glikemik yang rendah. Dan biasanya label makanan akan mencantumkan kalori, lemak, karbohidrat, dan juga informasi nutrisi yang lainnya. Namun, jika makanan yang kita konsumsi tidak memiliki label, kita bisa memanfaatkan aplikasi pencatat kalori atau informasi di internet untuk membantu menentukan porsi makanan yang akan kita konsumsi. Dan metode yang terbaik adalah mengontrol porsi adalah mempraktikkan makanan dengan penuh kesadaran. Makanlah di saat Anda lapar dan berhentilah saat kita kenyang. Dan makanlah dengan perlahan sambil duduk dan fokus pada makanan dan rasanya saja ya. Hal yang ketiga yang harus kita lakukan saat kita terkena prediabetes adalah memperbanyak makanan yang mengandung serat. Serat ini memiliki banyak manfaat dan dapat mengurangi risiko makan yang berlebihan. Makanan serat juga mencegah munculnya efek dari makanan tinggi gula ya. Makanan tinggi gula akan memberikan banyak energi namun membuat kita segera merasa lelah. Dan beberapa contoh makanan yang tinggi serat antara lain adalah kacang-kacangan, buah dan sayuran dengan kulit yang bisa dimakan, roti gandum utuh, biji-bijian, sereal, gandum utuh, dan lain sebagainya.
Hal yang keempat yang harus kita lakukan saat kita terkena prediabetes sebelum menjadi diabetes adalah hindari makanan dan minuman yang manis. Perlu kita ketahui, satu kaleng soda bisa mengandung hingga 45 gram karbohidrat. Itu adalah angka porsi karbohidrat yang direkomendasikan untuk perempuan penderita diabetes. Minuman manis hanya menawarkan kalori kosong, yang berarti karbohidratnya cepat dicerna. Air putih adalah pilihan yang baik jika kita merasa haus, bukan minuman manis atau soda yang sering kita lihat atau kita minum ya. Dan kita juga harus menghindari makanan yang terlalu manis atau yang banyak mengandung gula. Hal yang kelima yang harus kita lakukan saat kita terkena prediabetes adalah makan daging tanpa lemak. Daging memang tidak memiliki karbohidrat, tetapi bisa menjadi sumber lemak jenuh yang sangat signifikan. Makan banyak daging berlemak juga bisa menyebabkan kadar kolesterol tinggi. Jika kita menderita diabetes, diet rendah lemak jenuh dan lemak trans dapat membantu mengurangi risiko penyakit jantung. Beberapa contoh protein tanpa lemak yang bisa kita konsumsi seperti ayam tanpa kulit, telur putihnya saja, kacang-kacangan, ikan, produk kedelai, daging sapi tanpa lemak, dan sebagainya. Hal terakhir yang harus kita lakukan saat kita didiagnosis terkena prediabetes agar tidak menjadi diabetes adalah kita harus banyak minum air putih. Air adalah bagian penting dari pola makan sehat. Minum cukup air setiap harinya dapat mencegah dehidrasi. Dan jika kita menderita prediabetes, air adalah alternatif yang paling sehat daripada soda, jus, minuman berenergi, atau minuman manis yang lainnya. Dan olahraga juga merupakan bagian penting dari gaya hidup sehat dan tentunya penting untuk dilakukan secara rutin oleh orang yang didiagnosis prediabetes sebelum menjadi diabetes. Pada intinya adalah intervensi dini sangatlah penting agar prediabetes tidak semakin parah dan berkembang menjadi diabetes tipe 2. Itulah beberapa hal yang harus kita lakukan, sekali lagi yang harus kita waspadai agar prediabetes ini tidak menjadi diabetes. Dan banyak orang yang tidak menyadari, dan banyak yang karena tidak menyadari mereka telat melakukan kewaspadaan ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangannya saya minta maaf sekali lagi. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Sekian, terima kasih.